Bab 723. Tubuh inkarnasi. Di tengah malam, Harley Ye terbang menjauh dari sekte Heng Yue seperti pelangi ilahi, menuju daerah Gunung Timur. Setelah dia pergi, sekte Heng Yue tidak tenang. Di atas puncak gunung, seorang lelaki tua dengan pakaian ungu telah ditekan ke tanah. Orang ini terlihat seperti seorang kenalan. Bukankah dia Moreno Ge, gerbang dalam sekte Heng Yue, yaitu Hariski? Karena Hariski dilukai oleh Harley Ye di masa lalu, dia bahkan pergi ke puncak gadis giok untuk bertemu dengan Fancy Chu. Tetapi dia dipaksa turun gunung. Selain itu, hal lain yang dia lakukan adalah mencuri tubuh Harley Ye. Namun, dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu sempurna dan dia menyembunyikannya dengan baik. Tapi dia malah bertemu orang-orang Harley Ye. "Mengapa menangkapku?" Moreno Ge menggeram histeris, seperti anjing gila. "Haruskah aku memanggilmu Moreno Ge atau Gerisu?" Dengan suara panjang, Andreas yang masuk dan menatap Moreno Ge dengan ekspresi dingin. Apa Gerisu? Aku tidak tahu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami semua bodoh?" Andreas yang mencibir. Sekte Zeng yang benar-benar berani. Wakil pemilik paviliun dari jaringan intelijen yang bermartabat berani menempatkannya di sekte Heng Yue. Sungguh tidak bermoral. "Kamu, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti," kata Moreno Ge. Tetapi wajahnya menjadi pucat. "Tidak masalah apakah kamu mengerti atau tidak, bahwa dia." Suara Andreas yang nyaring. Pada saat yang sama, di puncak sekte Heng Yue, di setiap loteng, di setiap istana, ada aura kuat master bergelombang. Para tetua atau murid-murid semuanya berada di bawah kendali di orang-orang ini. Tanpa kecuali, semua ditempatkan di dalam sekte Heng Yue oleh kekuatan lain. Ini adalah pembersihan besar pertama dari sekte tersebut sejak Harley Ye menggantikan sekte Heng Yue sebagai instruktor. Berbicara tentang Harley Ye, pada saat ini, dia telah mendekati timur melalui formasi teleportasi tersembunyi. Bersenandung, entah kapan, Harley Ye baru saja keluar dari formasi teleportasi. Tapi begitu dia keluar, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan bintang-bintang berkilauan bermekaran di sekujur tubuhnya, membuatnya terlihat istimewa di malam yang gelap menyilaukan. Tubuh inkarnasi. Harley Ye memandang langit berbintang di kejauhan, seolah-olah dia bisa melihat burung tak berujung melintasi ribuan mil yang tak terhitung jumlahnya. Dan melalui padang pasir, dia bisa melihat pemandangan cerah di istana. Itu adalah tubuh bayangan kesembilannya. Salah satunya yang paling menyilaukan. Seluruh tubuhnya bermandikan cahaya bintang yang menyilaukan. Penuh cahaya bintang. Dan bahkan rambut hitamnya pun diwarnai dengan bunga ilahi yang mempesona. Tidak hanya itu, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh bayangan berkembang pesat dalam kultivasi. Dari alam Ren Yuan sampai ke alam Zen Yang. Dari alam Zen yang terobosan kuat ke alam Lingsu. Dan dari alam Lingsu naik ke alam Kongming dalam satu langkah. Kemudian berhenti dengan mantap di tahap pertama alam Kongming. Pada adegan ini, Harley Ye tidak bisa membantu tetapi terkejut. Tidak pernah berpikir bahwa salah satu tubuh bayangan yang ditinggalkan di daerah gurun terlarang berubah menjadi tubuh inkarnasi melawan langit. Perlu diketahui bahwa tubuh bayangan dan tubuh inkarnasi tidak sama derajatnya. Dibandingkan dengan tubuh bayangan, tubuh inkarnasi ada secara mandiri, dan mungkin memiliki pikiran dan bakat yang mandiri. Bakat semacam ini
Bukan tidak mungkin kultivasi dan kekuatan mereka jauh lebih unggul dari tubuh bayangan dan melampaui dewa. Naga. Kakek naga. Harley buru-buru memanggil naga kuno mistik yang berada jauh di dunia bawah tanah milik Sekte Zeng Yang. Dasar anak ini memanggilku lagi di tengah malam. Tak lama kemudian, naga kuno mistik yang sedang tidur nyenyak terbangun. Dan sebelum mata naganya bisa terbuka, dia mulai mengumpat. Aku melakukan tubuh inkarnasi lagi, kata Harley. Mendengar ini, naga kuno mistik tiba-tiba membuka mata naganya. Dengan cahaya ilahi yang bersinar di matanya, menatap tubuh bayangan ke-9 Harley. Sepertinya dia bisa melihat situasi di pihak Harley melalui hubungan antara tubuh bayangan dan dewa. Di mana? Melihat sekeliling, naga kuno mistik bahkan tidak menyadari tubuh inkarnasi baru Harley. Di gurun terlarang, Harley berkata dengan tergesa-gesa, itu adalah salah satu dari tubuh bayangan ke-9. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Dan itu berubah menjadi tubuh inkarnasi. Gurun terlarang. Mata naga kuno mistik berbinar lagi. Dia ingin melihat situasi di gurun terlarang melalui Harley. Tapi tidak bisa. Karena di suatu tempat asing, ada kekuatan misterius yang menutupi segala sesuatu di sana. Aku tidak bisa melihatnya. Naga kuno mistik menggosok matanya. Terlihat sedikit pusing, dan bergumam dengan suara rendah. Ada sesuatu seperti itu di tempat itu. Apakah kamu tahu kenapa tubuh bayangan berubah menjadi tubuh inkarnasi? Tanya Harley. Siapa yang bisa tahu? Naga kuno mistik yang selalu maha tahu juga menggelengkan kepalanya. Tubuh bayangan tubuh inkarnasi. Itu tergantung pada kesempatan. Bukan hanya kesempatan dewa, tetapi juga kemungkinan tubuh bayangan mungkin mendapat pencerahan pada saat tertentu dari beberapa suasana konsepsi seni. Mungkin tubuh bayanganmu membangunkan pikirannya secara kebetulan. Ini semua adalah alasan kemungkinan tubuh bayangan berubah menjadi tubuh inkarnasi. Di antara mereka, jangankan diriku, bahkan Kaisar Agung tidak tahu. Dunia ini terlalu indah, dan beberapa hal sangat aneh. Kalau begitu ini terlalu aneh. Harley menyentuh dagunya. Itu namanya keberuntungan. Apakah kamu mengerti keberuntungan? Naga kuno mistik melirik tubuh bayangan ke-9 Harley. Sebenarnya, aku punya pertanyaan yang selalu ingin kutanyakan padamu. Harley langsung mengabaikan fitnah naga kuno mistik dan bertanya dengan curiga. Aku berada di daerah terlarang gurun pasir, dan kehilangan kontak denganmu dan tubuh bayangan Sekte Zeng yang hilang kontak. Kemudian tubuh bayanganku berada di gurun terlarang. Tapi aku tetap bisa berhubungan dengan mereka. Sepertinya agak tidak konsisten. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa gurun terlarang itu aneh? Naga kuno mistik cemberut. Kupikir, kalau kamu baik-baik saja, mungkin kamu bisa pergi ke gurun terlarang untuk sementara. Mungkin ada keuntungan yang tidak terduga. Jangan, aku tidak berani ke sana lagi. Harley buru-buru menggelengkan kepalanya. Kamu penakut. Ada tubuh bayangan yang memancarkan kekuatan bintang untukmu jauh dan luas. Dan kekuatan spiritualmu tidak akan pernah habis. Kamu memiliki kondisi yang unik. Apakah kamu bodoh? Mendengar ucapanmu. Apakah ada harta di gurun terlarang? Harley menyentuh dagunya, menatap naga kuno mistik, dan bertanya dengan penuh arti. Kakek naga, apakah kamu tahu sesuatu? Harta secara alami adalah barang berharga. Tetapi kamu tidak tahu tentang hal-hal itu. Naga kuno mistik berkata lebih dalam.
Ketika aku keluar suatu hari nanti, aku akan pergi ke sana secara pribadi. Jika tebakanku benar, aku dapat memberitahumu secara bertanggung jawab bahwa dinasti Dacu ini sangat menarik. Persetan denganku, jangan menakutiku. Aku tidak punya waktu untuk menakutimu. Kurasa aku tidak bisa tidur malam ini. Aku harus mengurus beberapa hal, kata naga kuno mistik, langsung memblokir pembicaraan dengan Harley. Dinasti Dacu sangat menarik. Harley menyentuh dagunya. Kata-kata naga kuno mistik berarti sesuatu yang sangat rumit. Bos. Tak lama kemudian, sebuah suara terdengar di lautan kesadaran Harley. Mendengar ini, Harley tiba-tiba menatap langit berbintang dan menatap tubuh inkarnasinya dengan ekspresi yang luar biasa. Kamu bisa berbicara. Ya. Tubuh inkarnasi tertawa hangat, membuat orang merasa nyaman mandi di semilir angin musim semi. Kamu menarik. Harley menyentuh dagunya dan melihat ke atas dan ke bawah pada inkarnasi tubuhnya. Harus diketahui bahwa baik tubuh inkarnasi api maupun tubuh inkarnasi petir surgawi tidak dapat berbicara. Tetapi tubuh bayangan baru ini dapat berbicara. Bagaimana ini tidak membuatnya kaget? Kenapa sialan ini bertingkah seperti lelucon? Bolehkah aku keluar jalan-jalan? Sementara Harley tertegun. Tubuh inkarnasi itu menggaruk-garuk kepalanya dan tersenyum canggung. Tempat ini membosankan. Kamu harus keluar. Harley berkata dengan tergesa-gesa. Hei, aku akan memberimu tugas untuk menemukan guruku di Beicu. Dan aku akan mengajari metode rahasia kekuatan supranatural. Cari diam-diam. Jangan buat masalah untukku. Nah, lebih baik pakai masker. Dimengerti. Bersambung. Bab 724. Hadiah besar yang diberikan oleh Sekte Zeng Yang. Panggilan. Setelah menyelesaikan percakapan dengan tubuh inkarnasi, Harley melanjutkan perjalanan lagi. Melesat melintasi langit berbintang seperti pelangi ilahi. Dia masih dalam suasana hati yang baik. Meskipun dia tidak tahu mengapa tubuh inkarnasi bisa muncul. Itu adalah peristiwa yang membahagiakan. Meski kekuatan tempur tubuh inkarnasinya tidak sehebat dewa, namun juga sebanding dengan kekuatan tempur tingkat alam langit semu. Tubuh inkarnasi api spiritual, tubuh inkarnasi petir surgawi dan teknik duplikasi tubuh inkarnasi. Bukan tidak mungkin untuk membunuh level alam langit semu jika diberikan waktu. Dan ketika mereka maju ke level alam langit semu, mereka tidak akan bergantung pada Tuhan. Tuhan benar-benar memberkati dirinya, pikir Harley dan tidak bisa menahan senyum. Namun, tiba-tiba, darah hitam mengalir dari mata kirinya lagi. Mengalir di wajahnya. Wow, Harley yang sedang terbang, mengerang keras, menutupi mata kirinya. Dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya lagi. Dia yang terbang di langit, hampir jatuh dari langit ilusi. Siapa yang menyerang mata keabadian 6 jalan? Harley berkata. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Dan matanya yang merah darah menatap langit berbintang. Pada saat ini, langit berbintang tampak sedikit kabur dan tidak jelas di matanya. Membuatnya sedikit bingung antara kenyataan dan ilusi. Entah kapan, tatapan menyakitkan Harley perlahan menghilang. Tapi wajahnya semakin pucat ketika dirinya mencapai tingkat tertinggi kultivasi. Kerudung misterius ini pasti akan terangkat. Harley mendengus dingin dan berjalan di langit lagi. Seperti cahaya ilahi yang melewati langit berbintang yang sangat halus. Hanya dirimu,
Begitu Harley pergi, suara kuno, misterius, dan lucu bergema di antara langit dan bumi. Dan itu tidak pernah hilang untuk waktu yang lama. Saat fajar mendekat, Harley mendarat di depan sebuah kota kuno. Walaupun kota ini tidak besar, tetapi sangat makmur. Orang yang keluar masuk semua adalah kultivator. Tetapi pada dasarnya semuanya berada di bawah alam Kongming. Pada saat ini, Harley berdiri di gerbang kota, melihat potret yang dipasang di bawah tembok kota dengan penuh minat. Lebih tepatnya perintah buronan. Dan orang yang dicari oleh potret itu adalah dia, Harley. Sekte Zeng Yang. Kalian sangat kaya. Aku bahkan tidak tahu hidupku menjadi sangat berharga. Harley mencibir. Karena karunia itu miliknya. Konsentrasi tidak bisa menahan nafas. 10 pils ritual. 90 juta batu spiritual. 10.000 senjata spiritual tingkat tinggi. Teknik silat tingkat tinggi. Dan teknik hitam tingkat tinggi. Tes. Sekte Zeng yang benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Tidak hanya Harley, orang-orang yang menonton di sini juga tertawa dan melihat karunia diri mereka penuh kebahagiaan. Tapi kekuatan tempur Harley itu bukan lelucon. Dia mengalahkan tingkat alam langit semu seorang diri. Seseorang menghela nafas. Orang biasa tidak akan menyentuh kepalanya yang buruk. Dan mereka yang berani untuk menangkapnya setidaknya harus mencapai tingkat alam langit semu dalam kultivasi. Ini benar. Dan 1 atau 2 level alam langit semu tidak mudah digunakan. Seseorang mendecakkan lidahnya. Jika dipikir kembali pada hari itu, lebih dari 30 kultivator tingkat alam langit semu dan ribuan alam Kongming terbunuh olehnya. Jika diukur dengan kesulitan ini, hadiah yang diberikan oleh Sekte Zeng yang bukankah masih kurang? Bahkan jika diberikan uang, kurasa kita tidak akan bisa tenang. Aku suka mendengar ini. Harley menyentuh dagunya dan menyela dengan sungguh-sungguh. Mari kita bicara tentang identitas. Terlepas dari kekuatannya, dia adalah Dewa Pil. Aku telah mendengar bahwa, untuk menyelamatkannya, semua orang dari kota Danceng berpartisipasi dalam perang. Jika kamu membencinya maka akan berurusan dengan kota Danceng. Jadi jangan bertindak gegabah. Jika kamu ingin aku memberitahumu, jangan terjebak karena serakah. Seorang pria dengan mulut runcing dan pipi monyet berkata penuh arti. Pria itu adalah orang yang akan membalas kembali dendamnya. Dia bahkan berani mengikat mantan pacarnya. Sebaiknya jangan mencari masalah dengannya. Nasib baik jika bisa membunuhnya. Kalau tidak, maka kamu akan menerima akibatnya. Begitu kata-kata ini keluar, Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan ke bawah pada orang ini. Dan melihat wajah yang gelisah. Dia memiliki dorongan yang tidak dapat dijelaskan. Segera, pria itu terbang keluar dan menggambar busur indah di atas kehampaan. Setelah waktu yang lama, mendengar auman dan omelan keras seperti serigala melolong. Lakukan sesuatu. Harley bertepuk tangan dan berjalan ke kota kuno di bawah sepasang mata yang menakjubkan. Tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki ketika mereka tahu bahwa pemuda yang mereka amati adalah Harley. Dengan bantuan formasi teleportasi di sini, aku seharusnya bisa mencapai daerah Gunung Timur dalam 3 jam. Harley mengabaikan tatapan di belakangnya. Berjalan ke kota, dan langsung menuju ke pusat. Tidak lupa untuk menghitung jarak sambil berjalan. Master Suci. Tak lama kemudian, sebuah transmisi suara melayang ke lautan kesadaran Harley. Mendengar ini,
Harley mengangkat alisnya dan menemukan sumber suara dengan sangat akurat. Itu adalah kedai teh dan toko anggur. Dan pemilik kedai teh yang ditransmisikan kepadanya. Dia adalah seorang lelaki tua dengan kultivasi tingkat tinggi. Jaringan intelijen sekte Ren Huang benar-benar mendominasi. Harley menghela nafas dan berseru bahwa dia masih memiliki basis intelijen di kota kuno yang begitu terpencil. Berpikir dalam hatinya, dia menjentikkan jubahnya dan dengan santai menemukan tempat yang nyaman di depan kedai teh. Daerah Gunung Timur baru saja menerima kabar bahwa cabang ketiga dan ke-8 sekte Zeng yang telah mengepung keluarga Sangguan daerah Gunung Timur. Orang tua itu sambil memancarkan suara, dengan hormat menuangkan secangkir teh untuk Harley. Pementasannya benar-benar merasuk. Siapapun yang menonton tidak akan percaya bahwa itu adalah kultivator alam Kongming. Kekuatan dua aula. Mendengar transmisi suara lelaki tua itu, Harley tidak bisa menahan cemberut. Harus diketahui bahwa meskipun keluarga Sangguan daerah Gunung Timur kuat, namun kekuatan sekte Zeng yang keseluruhannya seperti satu balai. Dalam satu tarikan napas, pasukan kedua aula diberangkatkan. Ini adalah untuk menghancurkan keluarga bangsawan Sangguan dalam satu nafas. Memikirkan hal ini, Harley masih merasa sedikit bersalah. Sekte Zeng yang menyerang keluarga bangsawan Sangguan dalam pertempuran besar. Bukankah itu karena keluarga bangsawan Sangguan datang untuk membantunya hari itu? Mungkin justru karena kejadian inilah keluarga bangsawan Sangguan dibenci oleh Sekte Zeng yang dan dianggap sebagai duri di samping. Jika tidak, mereka tidak akan mengirimkan kekuatan sebesar itu untuk menyerang keluarga Sangguan. Daerah Sungai Utara. Apa yang terjadi di sisi keluarga Wang? Harley mengangkat cangkir teh dengan ringan dan menyesapnya lagi. Kabar itu datang setengah jam yang lalu bahwa keluarga kerajaan daerah Sungai Utara terkejut dan telah dihancurkan. Orang tua itu buru-buru berkata, sekarang Dewa Tanah dan Dewa Petir mungkin sudah dalam perjalanan kembali ke Sekte Hang Yue. Kirim pesan ke markas Sekte Hang Yue. Harley segera berkata, kirimkan kultivator tingkat 9 alam langit semu. Dan juga 9 aula utama Sekte Hang Yue berada di atas alam Kongming. Dan segera menuju ke daerah Gunung Timur. 9. Semua orang di atas tingkat alam Kongming dari 9 aula besar. Semua berpartisipasi dalam perang. Kali ini, lelaki tua yang menyamar dengan baik itu membeku sesaat, dan menuangkan semua teh di luar. Master Suci, bukankah pertempuran ini terlalu besar, untuk mengurangi korban? Yang dibutuhkan adalah penekanan kekuatan mutlak. Harley berkata dengan santai. Dengan seringai di sudut mulutnya. Jarang Sekte Zeng yang mengirimi sepotong besar lemak. Kita harus menelannya. Menelannya dengan bersih. Kesempatan seperti itu tidak datang untuk kedua kalinya. Dimengerti. Pria tua itu menuangkan semangkuk teh untuk para tamu. Berbalik dan berjalan masuk. Kenscheng, aku menerima hadiahmu. Di sini. Harley mencibir lagi, lalu bangkit dan berjalan menuju pusat kota. Bersambung. Bab 725. Keluarga Sangguan menetapkan pilihan. Ini adalah gunung. Jauh di dalam pegunungan. Ini adalah kota kuno yang megah. Nanchu disebut kota Tiancheng daerah Gunung Timur. Dari kejauhan, seluruh kota Tiancheng daerah Gunung Timur penuh dengan kecemerlangan ilahi. Di pegunungan, seperti mutiara yang mempesona, umumnya tidak besar. Ada gunung yang menjulang tinggi di dalamnya.
dan keseluruhannya dikelilingi oleh awan dan kabut. Seperti gunung peri di dunia. Ini adalah keluarga bangsawan Sangguan dari daerah Gunung Timur. Kekuatan besar di Nanchu. Pada saat ini, di luar kota Tiancheng daerah Gunung Timur, kegelapan penuh dengan sosok manusia, baik di tanah maupun di kehampaan. Seperti gelombang laut, masing-masing adalah tirani, dan paksaan adalah terhubung bersama-sama, menekan ke langit ilusi yang booming terus-menerus. Ini adalah tentara Aula Cabang ketiga dan Aula Cabang ke-8 Sekte Zeng yang mengepung seluruh kota Tiancheng di daerah Gunung Timur. Ledakan, ledakan, ledakan. Deru antara langit dan bumi belum berhenti. Pasukan dua aula penuh dengan 18 formasi penyerang besar, dengan brutal membombardir formasi pelindung gunung kota Tiancheng di daerah Gunung Timur batas wilayah. Selain itu, cahaya pedang, bayangan tinju, cetakan telapak tangan, senjata spiritual, dan diagram arai juga membanjiri formasi batasan wilayah keluarga Sangguan secara bersamaan. Momentumnya begitu besar sehingga membuat orang gemetar di hati. Dengan kecepatan ini, dalam satu hari, keluarga Sangguan dari daerah Gunung Timur dapat menghilang di Nanchu, di atas awan langit ilusi. Master Ketua Aula Cabang ketiga Sekte Zeng yang tersenyum tipis, dan ada cahaya haus darah di matanya. Aku mendengar bahwa keluarga Sangguan di daerah Gunung Timur kaya akan wanita cantik. Di samping Ketua Aula Cabang, penguasa cabang ke-8 Sekte Zeng yang berbaring telentang di kursi, ada tawa lucu, dan di mata seperti ular dan kalajengking. Selain cahaya haus darah, ada juga cahaya kedipan cabul yang tak terkendali. Ini adalah akibat dari melawan Sekte Zeng yang ku. Pang Tong tersenyum muram, dan masih kesal dengan kenyataan bahwa Harley Ye melarikan diri beberapa hari yang lalu. Dia memanggil markas Sekte Zeng Yang dan menegurnya dengan keras. Dia sangat marah. Tetapi itu adalah pekerjaan yang sangat bagus sehingga dia tidak hanya bisa menebus kesalahannya, tetapi juga melampiaskan amarahnya dalam pertempuran ini. Kemudian lihat keluarga Sangguan. Keseluruhannya diselimuti kabut. Pada saat ini, di kota Tiancheng daerah Gunung Timur, ada juga sosok yang terus-menerus terbang bolak-balik di langit. Dan sosok di lapangan juga melonjak. Laki-laki memakai baju perang, perempuan memakai baju perang, dan bahkan anak-anak memegang pedang pembunuh. Itu adalah mata yang penuh tekad. Tidak ada yang takut. Mereka harus bekerja sama untuk mempertahankan tanah air mereka, dan selalu siap untuk keluar dan bertarung sampai mati dengan pasukan dua aula Sekte Zeng Yang. Pada saat ini, aula utama keluarga Sangguan juga penuh dengan kabut, dan suasananya terdistorsi dengan keinginan yang tertekan. Ini adalah konsekuensi dari kecerobohanmu. Segera, keheningan di aula terganggu oleh seorang lelaki tua berjubah piton. Pria ini kuat, suaranya nyaring dan keras, dan aula berdengung terus-menerus. Ketika dia berbicara, jubahnya galak, dan gerak tubuhnya menunjukkan keagungan atasan. Dia adalah Sangguan, salah satu dari dua leluhur keluarga Sangguan Suanjiang. Wajahnya muram dan matanya bahkan lebih tajam, menatap Bino Sangguan, Melanie Sangguan, Yona Sangguan, untuk menyelamatkan Harley Ye. Rela melakukan apa saja untuk menyelamatkannya dan tidak ragu menyinggung Sekte Zeng Yang. Dan sekarang bencana melanda. Kami, Yona Sangguan ingin berbicara, tetapi terganggu oleh kata-kata Bino Sangguan. Ini salahku. Aku tidak memikirkannya dengan hati-hati. Bino Sangguan melangkah maju,
Tolong hukum aku. Apakah berguna untuk menghukummu? Sangguan Xuanjiang menggeram. Jika menghukummu, apa Sekte Zeng yang akan mundur? Jika kamu tahu mengapa hal ini bisa terjadi, kamu akan tahu bahwa kecerobohanmu akan membawa keluarga Sangguanku ke penghujung hari. Aku. Sudahlah. Seorang lelaki tua dengan pakaian abu-abu melambaikan tangannya dengan lembut. Meskipun wajahnya jelek, nadanya lebih lembut daripada Sangguan Xuanjiang. Orang tua ini adalah leluhur lain dari keluarga Sangguan. Sangguan Sekte Xuan mendengus. Sangguan Xuanjiang mendengus dingin. Wajahnya bahkan lebih jelek. Ini bukan waktunya untuk menyalahkan. Sekte Xuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, tanpa lupa melirik Sangguan Xuanjiang. Sekte Zeng yang dari awal sudah memperlakukan keluarga Sangguan dengan tidak baik. Bahkan jika tidak ada tindakan dari Bino, Azula, dan Lucy, mereka cepat atau lambat akan bergerak melawan keluarga Sangguan. Kakak mengatakannya dengan sangat ringan. Sangguan Xuanjiang mendengus dingin. Jika mendengarkan kata-kataku dan melekat pada Sekte Zeng yang, keluarga Sangguanku tidak akan berakhir dalam situasi seperti itu. Xuanjiang. Sekte Xuan berkata dengan suara yang dalam, dan ekspresi wajahnya terlihat jelek. Keberadaan macam apa Sekte Zeng yang? Kamu dan aku tahu metode mereka. Kamu ingin keluarga Sangguan menjadi boneka mereka selama beberapa generasi. Apakah ingin diperbudak oleh mereka? Itu lebih baik dari sekarang. Masih ada cara untuk menjadi boneka. Bagaimana dengan sekarang? Dalam sehari, keluarga Sangguanku akan dipindahkan dari Nanchu. Tidak masuk akal. Sekte Xuan mendengus dingin. Putra keluargaku Sangguan lahir dengan murah hati. Bagaimana mungkin ada orang yang serakah akan hidup dan takut mati? Kamu, Sekte Xuan, Sangguan Xuanjiang, apakah kamu masih harus melakukan perjuangan yang tidak perlu? Sangguan Xuanjiang hendak membantah ketika suara lucu dan main-main datang dari luar ke aula. Jika kamu ingin bertarung, bertarung. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Sekte Xuan memarahi dengan dingin. Terutama ketika dia melihat mata ganas dan cabul kedua ketua aula melalui formasi batas wilayah. Niat membunuh melonjak dalam sekejap. Niat membunuh begitu murni sehingga aula menjadi beku dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jangan marah. Ketua aula, yang sedang bersandar di kursi, tersenyum tipis dan memutar kunci Inggris di ibu jarinya dengan santai. Ayo pergi keluar kota untuk menyerah dan menyumbangkan beberapa wanita cantik. Jika kami merasa nyaman, kami secara alami akan bersyafaat untukmu. Persetan ibumu. Mendengar kata-kata ini, Sangguan Xuanjiang juga marah. Dalam kapasitasnya, dia bahkan membuat bahasa kotor. Sekarang dia telah mengetahui bahwa ada sekelompok serigala, harimau, dan macan tutul di luar. Daripada membiarkan keluarga Sangguan dipermalukan, lebih baik gugur dalam pertempuran. Aku benar-benar tidak bisa meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Ketua aula tersenyum muram dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Kepung kota, bersenandung, bersenandung, bersenandung. Begitu dia selesai berbicara, pasukan dari dua aula, yang telah berhenti menyerang kurang dari 10 detik, mulai lagi. Ke-18 formasi penyerang dengan cepat memulihkan kekuatan mereka. Dan bayangan pedang, cahaya ilahi, bayangan tinju, cetakan telapak tangan, senjata spiritual, dan pola formasi sangat ditekankan terhadap formasi batas wilayah keluarga bangsawan Sangguan. Ledakan,
ledakan, ledakan. Raungan terus-menerus seperti guntur. Dan formasi batas wilayah keluarga Sangguan berdengung dan bergetar oleh gelombang serangan yang kuat ini. Dan hampir pecah. Mendengus. Sangguan Xuanjiang mendengus lagi. Dan segera duduk bersila di tanah. Dengan cepat mencubit sidik jarinya. Sama seperti dia. Sekte Xuan duduk bersila di tanah tanpa urutan tertentu. Menggunakan segel yang sama dengan Sangguan Xuanjiang. Tak lama kemudian, peta formasi muncul di bawah keduanya. Dan dua pelangi ilahi melesat lurus ke langit dari tulang tengkorak keduanya tanpa urutan tertentu. Batasan wilayah keluarga Sangguan. Dua alam langit semu bertanggung jawab atas formasi batasan wilayah keluarga Sangguan. Pertahanan keluarga Sangguan tiba-tiba meningkat tajam. Namun, semua orang di kuil memahami bahwa hanya masalah waktu sebelum keluarga Sangguan dilanggar. Seperti halnya dua leluhur yang bertanggung jawab atas formasi batas wilayah. Karena kedua kuil Sekte Zeng yang pertempuran tentara terlalu besar. Kakak, melirik Sangguan Xuanjiang dan Sekte Xuan. Yona Sangguan menunduk. Kami telah menjadi orang berdosa dari keluarga Sangguan. Jangan konyol. Melani Sangguan tersenyum lembut. Dan dengan lembut memegang tangan giok Yona Sangguan. Cepat atau lambat hari ini akan datang. Tindakan kita hanya biarkan hari ini datang lebih awal. Lalu apakah kamu menyesal menyelamatkannya? Yona Sangguan mengangkat matanya dan menatap Melani Sangguan dengan tenang. Matanya yang indah masih dipenuhi kabut. Aku tidak menyesalinya. Melani Sangguan menarik napas dalam-dalam. Seolah-olah dia tahu bahwa hidupnya tidak lama lagi. Dia tidak lagi menyembunyikan emosinya. Dan tersenyum lembut. Dia adalah orang yang kita cintai. Aku ingin bertemu dengannya. Kabut di mata Yona Sangguan akhirnya mengembun menjadi es. Dan menutupi pipinya yang pedih. Yo. Di sini sangat meriah. Begitu Yona Sangguan selesai berbicara. Suara bercanda bergema di langit dan bumi. Yona Sangguan dan Melani Sangguan, yang masih terlihat sedih pada saat ini, mengangkat pipi mereka dan melihat keluar. Bersambung.